Saudara, saya berada di depan persis posko Gertak yang katanya high-tech alias menggunakan teknologi tinggi. Padahal di Kabupaten Trenggalek tingkat kemiskinannya masih di atas rata-rata. Apa yang dilakukan posko Gertak ini justru untuk mengentaskan kemiskinan? Ikuti saya akan bicara dengan Bupati dan juga Wakil Bupati Trenggalek, Jawa Timur. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini posko Gertak, namanya serem amat, Gertak. Iya, memang sengaja pakai nama yang garang-garang ini. Jadi Gertak ini Gus Ipin, Muhammad Nur Arifin, Iya, Wakil Bupati Trenggalek. Ya. Kemarin saya sudah bareng dengan Pak Bupati, sekarang dengan Pak Wakil Bupati. Siap. Mas Ipin ini adalah Wakil Bupati termuda Amin. di seantero Nusantara. Amin. Ini adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati termuda. Amin. Padahal di Kabupaten Trenggalek ini mayoritas penduduknya adalah lanjut usia, betul ya? Ya, bukan mayoritas, tapi proporsi yang cukup besar itu. Piramida terbalik. Ya, itu adalah penduduk lanjut usia. Tantangannya adalah betapa beratnya untuk membangun Trenggalek karena mayoritas banyak yang lanjut usia, sementara tingkat kemiskinan dan juga tingkat pendidikannya di atas kalau rata-rata dilihat Jawa Timur. datanya di atas kalau kita lihat yang lansia itu pun banyak yang pendidikannya itu SMP ke bawah. Tapi gimana caranya? Sementara pendidikannya rendah, kemiskinannya tinggi, dibikin posko Gertak yang high-tech, yang menggunakan teknologi tinggi. Ini contohnya ada pasukan pink. Saya nggak kebayang itu, kayaknya nggak gatuk, nggak dapet. Kita percaya gini, saya sama Pak Wabub percaya bahwa teknologi itu bukan untuk keren-kerenan. Jadi intinya begini Mas Aiman, ketika kita turun selalu ada, Pak, ini yang miskin nggak dapat, yang dapat nggak miskin. Itu banyak. Sering banget. Nah, sering banget. Sering Dan banget. kemudian kalau kita diminta untuk selalu turun seperti itu, seberapa kuat sih kita? Oke. Dan seberapa sih SDM yang kita punya Oke. gitu. Makanya kita kenapa harus semuanya ini harus one gate, harus satu atap gitu ya, melayani mereka. Kemudian kita harus memanfaatkan teknologi. Karena dengan teknologi kita nggak terbatas ruang, nggak terbatas waktu. Oke. Siapapun, kapanpun, 24 jam kita bisa connected. Nah nih Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kebetulan ada warga yang ingin melapor. Saya boleh ya lihat ya langsung ya. Permisi Bu, Assalamualaikum. Bisa bahasa Indonesia? Oh oke. Mas siapa namanya nih? Mas Rohmat datang ke sini kenapa? Ini kan rumahnya sudah atapnya itu Oh, dindingnya itu masih menggunakan anyaman. oh nggak layak. Bocor kalau hujan? Bocor deras. Terus apa lagi kekurangannya? Ada jamban di rumah? Belum ada jamban. Jadi kalau seandainya mau buang hajat, buang air di mana? Di sungai masih ya. Oleh karenanya datang ke sini untuk bedah rumah. Oke. Terus kemudian apa yang dilakukan? Yang menerima bantuan harus by name, by address, by Oke. name. Kelengkapan administrasi satu, kemudian masuk ke dalam database, setelah itu dicek oleh pasukan pink. Benar nggak rumahnya seperti itu? Atau jangan-jangan tidak benar? Tapi benar ya Mas ya? Nggak bohong kan ini? Nah, nanti dicek lagi sama pasukan pink ya. Mudah-mudahan diperbaiki yang layak dan punya jamban di rumah ya. Terima kasih Mas. Tapi saya nggak mau berhenti di sini aja nih Pak Bupati, Pak Wakil Siap. Bupati. Saya mau langsung lihat ke lapangan. Oke. Boleh ya? Boleh. Ajak saya ke sana. Siapa takut? Pasukan pink. Oke. Oke. Terima kasih. Thank you. Saudara, saya ada di salah satu desa di Trenggalek, Jawa Timur, dan kita mau membuktikan. Saya mau lihat langsung di desa apa nama ini Pak Bupati? Ini namanya Kelutan. Desa Kelutan? Jadi salah satu desa atau kelurahan yang Oke. di mana pasukan pink melalui posko Gertak Ngecek mendapat langsung? informasi mengenai Bukaromi. Oke. Yang Bu Karomi ya? Assalamualaikum. Ini Bu Karomi. Ya, Assalamualaikum. Bu Karomi, Aiman Kompas TV, Bu. Iya. Emil Bu. Dan Bu Karomi ini tinggal sendiri saudara di rumah ini. Sendiri ya Pak Bupati ya? Ini ya, coba teman-teman pasukan pink, monggo. Ayo. Melalui Facebook Iya. kemarin Iya. sudah melalui Facebook Hah? kemudian kita telusuri keberadaannya Bukaromi ya seperti ini. Oke. Tidak punya data kependudukan, punya data kependudukan. Hidup yang sebatang lama, kara sebatang sendiri? kara sendiri. Oke. Di rumah ini. Iya, di rumah ini. Oke. Saya mau lihat ya ke dalam. Bu, izin ya Bu, saya mau lihat. Badai mengusahakan masuk boleh Ibu.
Iya, Nyuwun ini sewu, kurang badhe mlebet, boten pendengarannya Badan kurang apa-apa, baik. badan lebet Iya. Bu rumahnya. Permisi ya Bu, mari. Monggo. Iya. Kebetulan ini teman-teman kemarin juga Iya. sudah memberikan. Sebentar Mas, ini tinggal hanya satu ruangan ini. Iya. Ini kurang lebih 2 kali 3 meter ini ya. Iya. Jadi tidur di sini, semua di sini. Semuanya Sementara kalau mau buang air besar, air kecil, sungai. ke sungai, jalan ibu tua seperti ini. Iya. Luar biasa. Iya. Dan saudara, inilah situasi di mana rumah tempat tinggal dari Ibu Karomi yang kemudian ditemukan oleh pasukan Pink ini. Dan kemudian akan dilakukan apa nih? Kita sudah pertama kita lakukan tindakan dari penggalangan dana teman-teman dulu Untuk apa? untuk memberikan sembako karena mbaknya ini kan Oke. dari pemberian tetangga kan kirim makannya. Jadi nggak hanya soal rumahnya yang akan dibangun di bedah, Iya. tapi juga sehariannya. Dana, ya. Ya, dan saudara, inilah Mbah Karomi yang sudah 82 tahun ya. Tinggal di ruangan hanya 2 kali 3 meter, tanpa ruangan apapun, tanpa kamar mandi, tanpa yang lain. Ini mau dibedah rumahnya? Jadi tadi Pak Wabub sudah nanya ke beliau ya Mas ya, bahwa apakah beliau kerso bahasa Jawanya berkenan seandainya kita memberikan opsi tempat tinggal yang lebih layak, Di mana tapi bukan pilihannya? di sini. Nah ini kita biasanya kita Jadi- punya solusi. Jadi ya, kita Pak. ada rumah singgah, Oke. terus kita bekerja sama dengan beberapa pondok yang representatif. Oke. Itu untuk kita minta untuk apa namanya ngopeni. Kan pondok itu kan banyak santri. Santri kan nggak hanya ngaji, tapi kita sentuh apa kesosialannya. Ini sudah ada satu pondok yang mau, dan itu kamarnya juga lebih bagus, lebih layak, lebih bersih. Dan di situ nanti kalau butuh hiburan bisa bercocok tanam dan segala macam. Di situ apa keahlian-keahlian nanti kita Iya, bisa lakukan di. Karena kalau bedah rumah ini saja Iya. tidak solusi. Kenapa? Iya. Karena sehari-hari Nggak Bu ada- Karomi juga harus Iya, makan. nggak ada yang apa bantu kehidupan sehari-hari. Betul. Tapi ketika nanti dipindahkan katakanlah Iya. di pondok tadi, Iya, di iya. pondok di sekitar Trenggalek Di juga. sekitar Trenggalek ini nggak jauh. Jadi ini bentuk inovasi karena kewenangan sebenarnya untuk panti seperti lansia itu tidak Provinsi. berada di kabupaten. Tapi kita bilang kita nggak bisa berpangku tangan. Iya, Makanya Kita kerja solusi sama. tadi dan dengan kearifan lokal bahwa di sini pondok itu sebenarnya juga punya peran untuk membina masyarakat. Maka Dan nanti seperti Pak kalau- Wabub sampaikan kalau beliau berkenan ya. Ya, kalau di sana kan juga nanti bisa ngaji, Iya, iya, bisa apa, insya Allah. Ada berapa di Trenggalek yang nasibnya seperti Mbah Karomi? 30% dari populasi Trenggalek ini Jadi lebih berapa itu? lansia. 30% itu kalau populasi Trenggalek 800.000 ya mungkin mencapai 250.000. Artinya mereka punya keterbatasan kemampuan untuk melanjutkan hidup. Betul, kepedulian masyarakat baik di dalam maupun di luar. Iya. Komunitas IST contohnya ya berhubungan dengan buruh-buruh migran Oke, oke. asal Trenggalek itu. Jadi bagaimana memberdayakan masyarakat baik yang ada di Trenggalek, di Jawa Timur maupun TKI-TKI yang berasal dari sini untuk Iya. memberikan bantuan dan Pemkab memfasilitasi itu. Karena mereka bukan hanya butuh rumah yang kemudian lebih baik, tapi juga mereka butuh untuk melanjutkan hidup, makan sehari-hari. Dan kami harus berterima kasih, ini benar-benar bukan Pemkab sendiri ya Pak Wabub, tapi justru kepedulian dari Gotong royong. gotong royong. Kalau Perko Gertak ini nggak ada apa-apanya kalau nggak dengan dukungan masyarakat Bantuan yang sendiri. lain. Jadi kami ini hanya memberikan legitimasi dan mungkin bahasa Jawanya nyengkuyung sedikit, mendukung sedikit lah. Mbah Karomi, terima kasih. Sehat-sehat Mbah Karomi, mudah-mudahan cepat lebih baik dari hari ini. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, alhamdulillah